Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Rizky dari kelas 11 BDP 2. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi dan mengajak kepada hadirin sekalian, khususnya teman-teman, perihal mengembangkan kreativitas melalui hobi. Salah satunya yaitu menulis. Hadirin yang berbahagia, apa itu hobi? Bagaimana cara mengembangkan kreativitas melalui hobi? Saya yakin Anda sekalian sudah mengetahuinya. Untuk lebih jelas, kegemaran atau hobi adalah kegiatan yang dilakukan dengan antusias karena adanya rasa suka yang lebih dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Ngomongin soal hobi, biasanya merujuk pada aktivitas yang kita suka lakukan saat sewaktu senggang. Nah, kalian biasanya ngapain nih? Setiap orang pastilah mempunyai hobi masing-masing. Bisa seperti memasak, bermain, menonton, fotografi, berkebun, olahraga, menulis, dan masih banyak hal lainnya. Biasanya hobi dilakukan untuk memberikan rasa senang dan mengusir stres setelah melakukan aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Bisa dibilang, hobi cukup mempunyai peran penting dalam keseharian kita. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata hobi? Apakah langsung terlintas bahwa hobi adalah hal yang sama sekali tidak bermanfaat? Apakah buruk mempunyai hobi atau sebaliknya? Bagi kebanyakan orang, hobi adalah hak yang kita lakukan di waktu senggang. Kita dapat melakukan hobi di sela-sela waktu yang kosong. Lalu, mengapa kita hanya melakukan sesuatu hal yang begitu-begitu saja? Mengapa kita tidak memanfaatkan hobi kita agar berkembang? Dari hobi, kita dapat menghasilkan hal yang lebih. Selain itu, hobi juga memiliki banyak manfaat loh. Salah satunya untuk mengembangkan skill dan menggali potensi kita lebih dalam. Terkadang kita menemukan bakat terpendam kita yang tidak kita sadari melalui hobi. Begitu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan hobi yang kita miliki melalui hal-hal yang positif. Apalagi kita sebagai seorang pelajar, tentu banyak ide-ide kreatif yang dapat kita gunakan untuk menyalurkan hobi yang kita miliki. Banyak sekali orang yang menganggap hobi menulis hanyalah sekedar hobi. Padahal, selain untuk menyalurkan hobi, juga dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan. Contohnya, di semua toko buku selalu dijual buku-buku baru dari berbagai penulis tokoh seperti Emma Ainun Nadjib, Eka Kurniawan, Andrea Hirata, yang mendapatkan royalti dari penjualan buku tersebut. Contoh lainnya adalah apabila kita mempunyai hobi menulis dan ingin tulisan kita dibaca oleh banyak orang, kita dapat menyalurkan hobi menulis kita di suatu platform tertentu, dan jika dapat menarik perhatian atau minat pembaca, bahkan penerbit sekaligus, maka bisa saja karya tulisanmu akan diterbitkan dan memperoleh penghasilan yang lumayan besar. Oleh karena itu, kamu harus dapat mengembangkan hobimu agar memudahkan dirimu untuk menyalurkan kreativitas yang kamu miliki. Selain berbagi ilmu, ternyata banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan hobi menulis. Yaitu salah satunya adalah kita bisa mengetahui di mana letak kesalahan dalam penulisan yang sudah kita buat dari komentar-komentar yang ada. Kita juga dapat berbagi cerita pada banyak orang, ataupun menulis hal-hal yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain dan dapat dijadikan motivasi oleh orang lain. Hal ini tentunya membuat kita semakin giat untuk mengasah kemampuan menulis, termasuk saya. Berikut beberapa cara untuk kamu mengembangkan hobi menulis, diantaranya yaitu: yang pertama, publikasikan tulisanmu. Nah, hal ini penting bagi kamu yang masih menulis sebatas di media sosial atau diary. Tidak salah, namun sebenarnya banyak manfaat yang bisa kamu dapat jika menulis untuk publik loh. Selain membuat yang tidak tahu menjadi tahu, kamu juga bisa mendapat penghasilan dari tulisan kamu. Yang kedua, menjadi blogger. Jangan pernah takut untuk memulai. Gunakan prinsip setiap orang berhak tampil untuk menyampaikan sesuatu. Sekarang ini, banyak penyedia website gratis, sebut saja Blogger, WordPress, Weebly dengan kemudahan pengaksesannya.
Di sana juga disediakan keberagaman template desain menarik yang bisa kamu coba. Yang ketiga, pilih jurusan jurnalistik. Salah satu profesi yang berkaitan dengan menulis adalah jurnalis, membuat berita dan menyampaikan kepada publik sesuai fakta yang terjadi. Hadirin sekalian, banyak orang yang sukses karena mengasah hobi atau potensi mereka dan mengisinya dengan hal-hal yang positif, termasuk juga dalam hobi menulis. Kita dapat menghasilkan uang dengan menulis. Banyak platform yang menyediakan tempat untuk para penulis. Melakukan kegiatan atau menyalurkan hobi menulis dengan serius dan profesional akan membuat kita memperoleh penghasilan. Bahkan, kita memiliki peluang untuk menjadi seorang penulis yang terkenal. Zaman sekarang ini, kita harus bisa mengembangkan potensi diri sendiri. Jangan hanya berpikir itu sulit. Kita pasti tidak bisa melakukannya. Cobalah untuk memulai. Jangan patah semangat, apalagi jika Anda belum mencobanya. Menurut saya, itu hanya terlihat sulit pada awalnya saja. Jika kita telah mencoba mengembangkannya, kita akan merasa lebih lega dan dapat mengekspresikan diri dan bakat terpendam kita. Mungkin saja dari hobi itu, kita dapat menghasilkan uang, atau mendapatkan pekerjaan yang kita impikan, atau yang kita sukai. Jika kita melakukan sesuatu yang kita gemari, maka kita akan lebih bersemangat. Mulailah mencoba. Mungkin akan dapat banyak orang yang bangga dengan pilihan yang telah kalian ambil. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dari sekarang memanfaatkan waktu dan tenaga kita ataupun keterampilan kita dengan sebaik mungkin. Marilah kita sedikit demi sedikit mengembangkan kreativitas melalui hobi yang kita miliki. Mari kita jadikan kegemaran kita untuk mengasah potensi diri. Hadirin yang saya banggakan, demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.